Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kecerdikan Abu Nawas dalam berdebat sering membuat lawan-lawannya tak berkutik. Mulai dari para ulama, pejabat, hingga orang-orang ateis pun dibuatnya kelimpungan. Dan kali ini Abu Nawas kembali ditantang untuk berdebat tentang keberadaan Allah. Orang yang menantangnya adalah seorang ateis yang konon memiliki sejuta akal dalam berdebat. Hampir semua lawannya memilih untuk menghindari debat dengannya. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia justru menerima tantangan tersebut dengan percaya diri. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba seorang ateis datang menghampiri dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang bernama Abu Nawas?" "Aku yang namanya Abu Nawas. Ada perlu apa tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin menantangmu berdebat," jawabnya dengan sombong. "Memangnya debat tentang apa tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku ingin kamu menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu ada," kata si ateis. "Oh itu, baiklah aku terima tantanganmu," jawab Abu Nawas. Namun si ateis pun menambahkan, "Tapi bukan di sini tempatnya. Besok aku tunggu kamu di alun-alun, biar banyak orang yang menyaksikan. Nanti mereka akan tahu siapa yang pintar dan siapa yang bodoh." Abu Nawas pun menyetujui permintaannya. Dan keesokan harinya alun-alun kota Baghdad pun sudah dipenuhi banyak orang. Mereka penasaran ingin menyaksikan debat antara Abu Nawas dan si ateis. Sang ateis sudah berdiri menunggu. Tetapi hingga menjelang siang Abu Nawas pun belum juga datang. Dengan sombongnya si ateis berkata, "Nah, kalian lihat sendiri kan, Abu Nawas hanyalah seorang pengecut. Mana mungkin dia berani datang?" Namun tak lama kemudian Abu Nawas pun muncul. Orang-orang pun menyambutnya dengan sorak-sorai. "Ternyata kamu masih punya nyali juga, Abu Nawas," ledek si ateis. "Maaf kawan, aku terlambat," jawab Abu Nawas. Si ateis pun menimpali, "Kenapa bisa terlambat? Katanya kamu percaya adanya Tuhan. Jika benar Tuhan itu ada, seharusnya dia itu tidak membiarkanmu terlambat." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Aku memang terlambat dan aku minta maaf. Bukan karena aku ingin terlambat, tapi karena aku memang tidak mampu untuk tidak terlambat." "Apa maksudmu?" tanya si ateis. Abu Nawas pun menjelaskan, "Jadi saat aku hendak ke sini, aku kan harus menyeberangi sungai. Namun tak ada satupun perahu yang mau mengantarku." "Lalu bagaimana kamu bisa nyampe ke sini?" tanya si ateis heran. "Nah, waktu itu aku duduk di tepi sungai. Tiba-tiba ada pohon besar tumbang dan jatuh ke sungai. Nah, ajaibnya, pohon besar itu berubah menjadi perahu. Ya, lalu aku gunakan untuk menyeberang," jelas Abu Nawas sambil tertawa. Si ateis pun terkejut dan berkata, "Ah, itu tidak mungkin. Mana mungkin pohon bisa menjadi perahu tanpa ada yang membuatnya?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Nah, itu. Kalau hal sekecil itu saja kamu tidak percaya, kenapa kamu percaya bahwa alam semesta ini ada tanpa pencipta? Keberadaan alam semesta beserta isinya adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang menciptakan ini semua." Jawaban Abu Nawas ini pun langsung membungkam si ateis. Perdebatan pun berakhir bahkan sebelum dimulai. Si ateis pun segera pergi meninggalkan alun-alun dengan rasa malu. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari di istana, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk berdiskusi. Kali ini Baginda Raja mendengar banyak perdebatan di kalangan rakyat tentang poligami. Terutama pertanyaan, mengapa seorang pria boleh beristri lebih dari satu, sementara seorang wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu. Abu Nawas, ujar Baginda Raja, duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki. Menurutmu, mengapa seorang pria boleh memiliki istri lebih dari satu, tetapi seorang wanita tidak boleh memiliki suami lebih dari satu? Abu Nawas yang memang terkenal bijak dan cerdik tersenyum. Ia tahu Baginda Raja sedang mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Dengan santai ia berkata, "Aduh Yang Mulia, pertanyaan ini cukup menarik. Jawabannya sebenarnya sederhana Paduka, namun sulit dijelaskan tanpa contoh. Jika Paduka mengizinkan, saya ingin menunjukkan jawabannya melalui sebuah perumpamaan Paduka." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mengangguk semakin penasaran. "Baiklah Abu Nawas, apa yang kau butuhkan untuk menjelaskan jawabannya?" "Saya hanya membutuhkan beberapa gelas kosong dan sebuah teko air Paduka." Baginda Raja mengangkat alis, tetapi ia memerintahkan pengawal untuk segera mengambilkan yang diminta Abu Nawas. Tak lama pengawal pun datang membawa sebuah teko penuh air dan 5 gelas kosong. Abu Nawas mengambil 1 gelas dan menuangkan air dari teko itu hingga gelas terisi penuh. "Perhatikan Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas yang penuh air tersebut. Gelas ini menggambarkan seorang pria yang memiliki 1 istri Paduka. Hidupnya seimbang seperti air yang pas memenuhi gelas ini. Perhatiannya tercurah sepenuhnya. Begitu pula tanggung jawabnya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih Paduka. Baginda Raja pun mengangguk memperhatikan dengan serius. Abu Nawas lalu mengisi 2 gelas lainnya dengan membagi air dari teko itu. Kedua gelas itu pun terisi dengan sama rata. Inilah gambaran seorang pria yang memiliki 2 istri Paduka. Dia harus membagi perhatiannya dan keadilannya secara merata, seperti air yang saya bagi di antara 2 gelas ini Paduka. Begitu juga ketika seorang pria memiliki 3 atau 4 istri. Lanjut Abu Nawas sambil mengisi 2 gelas lainnya. Walaupun memiliki lebih dari 1 istri, selama pria itu mampu berlaku adil dan bijaksana, hidupnya masih bisa seimbang Paduka. Ia seperti teko ini yang dapat mengalirkan air ke lebih dari 1 tempat tanpa kehilangan esensi dirinya. Namun ia harus bijaksana dalam membagi airnya agar semua gelas tetap terisi. Baginda Raja mengangguk-angguk sambil manggut-manggut, tetapi tampaknya ia masih belum sepenuhnya puas. "Lalu bagaimana jika seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami Abu Nawas?" tanyanya dengan penasaran. Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu mengambil semua gelas yang telah terisi. Ia menuangkan semua air dari ke-5 gelas itu kembali ke 1 gelas yang kosong. Tentu saja air meluap dari gelas tersebut, tumpah ke meja dan jatuh ke lantai. Inilah yang akan terjadi Paduka Yang Mulia jika seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami. Ketika semua cinta, perhatian, dan tanggung jawab dari para suaminya ditumpahkan ke 1 hati dan 1 jiwa, maka akan timbul kekacauan. Tidak mungkin 1 wadah dapat menampung semuanya tanpa meluap seperti air yang meluber ini Paduka. Jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja tercengang mendengar penjelasan sederhana namun sangat bijaksana dari Abu Nawas itu. Dengan cara yang sangat mudah dimengerti, Abu Nawas telah menjelaskan bahwa poligami adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan tidak dapat diterapkan sama bagi pria dan wanita. Namun tiba-tiba seorang perasaan istana maju merasa ragu. "Tapi Abu Nawas, bukankah di dunia ini semua manusia itu setara?" tanyanya. "Bukankah jika pria bisa memiliki lebih dari 1 istri, maka seharusnya wanita pun bisa?" Abu Nawas pun berpikir sejenak dan menjawab dengan tenang. "Benar, kesetaraan itu penting. Namun, setara tidak selalu berarti sama dalam setiap peran dan tanggung jawab. Sama seperti Baginda Raja yang memiliki banyak menteri. Jika semua menteri bisa memiliki kuasa seperti raja, maka sistem akan kacau. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang unik, termasuk dalam hal poligami." Baginda Raja pun tersenyum puas, bangkit dari singgasananya dan bertepuk tangan. "Kamu benar-benar bijaksana Abu Nawas. Kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan sangat cerdas dan mudah dimengerti.
Rakyat pasti akan belajar banyak dari penjelasanmu ini, Abu Nawas. Sejak hari itu, Abu Nawas pun menjadi semakin dihormati. Tidak hanya sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dalam memahami kehidupan dan keadilan. Kisah selanjutnya. Ada saja akal cerdik Abu Nawas untuk mensiasati hukuman Baginda Raja. Kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Nawas berbuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Oleh sebab itulah ia pun akan dijatuhi hukuman. Namun karena seringnya lolos dari hukuman yang dijalaninya, kali ini Baginda Raja mempunyai cara lain yang berbeda dari biasanya untuk menghukum Abu Nawas. Kemudian dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan disaksikan seluruh masyarakat Baghdad. "Hei Abu Nawas," seru Baginda Raja, "atas kesalahan yang kau perbuat, kamu dihukum harus menjadi gembel selama sebulan. Kamu harus tidur di jalanan. Kamu tidak boleh mengemis atau meminta-minta makanan kepada orang-orang. Dan kamu tidak boleh membeli makanan untuk mengisi perutmu." Tugas Baginda Raja. "Lalu bagaimana kalau ada orang yang kasihan terus memberiku makanan, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Itu juga nggak boleh. Kamu tidak boleh menerima makanan dari orang-orang. Hai masyarakat Baghdad, siapapun yang kedapatan memberi Abu Nawas makanan, maka akan saya hukum seperti Abu Nawas," ancam Baginda Raja di hadapan masyarakat. Seketika Abu Nawas pun tertunduk lesu. Dalam hati ia berkata, "Hukuman macam apa ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan makanan? Dan mana mungkin aku bisa bertahan sebulan tanpa makanan? Aku bisa mati kelaparan kalau begini." Kemudian dengan memberanikan diri, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah itu sama saja Paduka menghukum mati hamba? Lebih baik hukum gantung saja hamba sekarang, daripada hamba harus mati kelaparan tersiksa." Namun keinginan Abu Nawas ini langsung ditolak oleh Baginda Raja. "Oh, tidak bisa. Aku sudah tahu akal busukmu. Kalau aku penuhi keinginanmu, pasti dengan akal cerdikmu, kamu akan kembali lolos dari hukuman. Dan aku tak mau tertipu untuk kesekian kalinya," ujar Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terlihat putus asa dan pasrah menerima keputusan tersebut. Di saat itulah tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah jalan keluar yang bisa menolongnya. Ia pun meminta kepada Baginda Raja untuk mengajak keledainya ikut serta selama ia menjadi seorang gembel. Abu Nawas beralasan bahwa keledainya adalah satu-satunya hewan yang paling ia sayangi, bahkan melebihi rasa sayangnya kepada sang istri. Kalaupun ia meninggal nanti, setidaknya ia meninggal di samping keledai kesayangannya. Rupanya, keinginan Abu Nawas yang satu ini dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan Baginda Raja juga menjanjikan hadiah uang sejumlah 1.000 dinar. Itu apabila Abu Nawas bisa bertahan hidup sampai 1 bulan ke depan. "Ingat Abu Nawas, aku akan menyuruh prajurit untuk mengintaimu selama sebulan ini." Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalani hukuman menjadi seorang gembel jalanan bersama keledai kesayangannya. Di hari pertama, Abu Nawas masih bisa bertahan tanpa makan dan minum. Di hari kedua, ia mulai merasakan haus dan lapar. Dan untuk menghilangkan rasa hausnya itu, ia meminum air di sungai yang jernih. Sementara keledainya dibiarkan makan rumput dan dedaunan, lalu ikut minum air di sungai tersebut. Di hari ketiga dan seterusnya, sekucur tubuh Abu Nawas mulai merasakan lemas. Ia sudah tak kuat menahan rasa lapar hanya dengan meminum air sungai.
Dan disinilah Abu Nawas mulai menjalankan ide cemerlangnya. Ia pun mendatangi warung makan tempat biasa ia nongkrong. "Hei kawan, hutangi aku 1 porsi nasi dan ayam bakar. Nanti bulan depan aku akan membayarnya 2 kali lipat," pinta Abu Nawas. "Waduh, maaf Abu Nawas. Bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku sungguh tak bisa. Kau lihat sendiri kan, ada prajurit istana yang sedang mengintai kita. Kalau sampai aku menghutangimu makanan, aku bisa dihukum sepertimu Abu Nawas," tolak pemilik warung. "Jangan khawatir kawan, makanan ini kan bukan untukku, tapi untuk keledaiku," ujar Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas mendatangi warung, prajurit yang ditugaskan menjadi pengintai segera menghampiri mereka berdua. "Hei Abu Nawas, sedang apa kamu?" tanya prajurit. "Ini, aku beli makanan untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar," kata prajurit istana. "Iya, aku tahu itu. Tapi masalahnya, aku sudah merasa beberapa hari mendatang ajalku tidak lama lagi menjemput. Aku akan mati kelaparan. Dan sebelum ini terjadi, aku ingin memberikan keledai kesayanganku hidangan yang enak-enak. Bukankah ini tidak melanggar peraturan?" jelas Abu Nawas. "Baiklah, tapi awas, jangan sampai kamu berbohong. Dan kamu, pemilik warung, kalau sampai Abu Nawas ketahuan berbohong, kamu akan mendapatkan hukuman seperti Abu Nawas," ancam prajurit istana. "Gimana nih Abu Nawas? Aku tidak berani menjual makanan ini padamu," kata pemilik warung gemetaran. "Percayalah kawan, aku hutang makanan ini untuk keledaiku, bukan untukku. Apakah aku pernah berkata bohong padamu?" tegas Abu Nawas meyakinkan. Si pemilik warung tahu betul sifat Abu Nawas. Meskipun sering berbuat konyol dan usil, tapi Abu Nawas memang terkenal jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh sebab itulah, si pemilik warung pun akhirnya memberi Abu Nawas nasi dan ayam bakar. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi warung tersebut untuk hutang makanan dengan menu yang sama. Hal ini Abu Nawas lakukan selama 1 bulan lamanya. Sedangkan untuk menghadapi cuaca dingin saat malam hari, Abu Nawas memeluk keledainya. Setelah masa hukumannya berakhir, maka dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Melihat tubuh Abu Nawas yang malah bertambah gemuk, Baginda Raja menjadi heran. "Kamu kok bisa terlihat segar bugar begitu, Abu Nawas? Kamu pasti melanggar peraturan ya?" tanya Baginda Raja. "Oh tidak Paduka, selama menjalani hukuman saya selalu mentaati peraturan," jawab Abu Nawas. "Tapi kata prajurit yang aku tugaskan untuk mengintaimu, setiap hari kamu membeli nasi dan ayam bakar. Kamu pasti telah berbohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Hamba sama sekali tidak berbohong. Begini Paduka, saya memang membeli makanan, tapi itu untuk keledaiku. Karena aku pikir sebelum aku mati kelaparan, aku ingin memberinya makanan yang enak-enak," jelas Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar? Apa sebenarnya tujuanmu?" tanya Baginda Raja. "Paduka, dengan melihat keledaiku makan hidangan enak tersebut, setidaknya aku bisa mati dengan tenang, sambil membayangkan kalau aku yang memakan hidangan itu," ujar Abu Nawas. "Memang keledaimu mau memakannya?" tanya Baginda Raja. "Disitulah letak masalahnya Paduka. Padahal saya sudah membujuknya berulang kali, tapi keledai saya malah memilih makan rumput. Dan mungkin karena merasa kasihan, keledai itu menyingkirkan makanannya tepat di hadapanku, seolah-olah ia memberikan isyarat bahwa makanannya ia berikan untukku. Ya tentu saja, aku pun segera memakannya," kata Abu Nawas menuturkan. "Kalau seperti itu, berarti kamu telah melanggar peraturan Abu Nawas. Dan pemilik warung makan juga telah berani menentangku. Kamu dan pemilik warung makan
akan aku hukum lebih berat lagi, tegas Baginda Raja. Loh, sebentar. Salahnya di mana Paduka? Bukankah Paduka mengatakan selama saya menjalani hukuman, saya harus di jalanan? Dan saya lakukan itu. Saya juga tidak mengemis atau meminta makanan kepada orang-orang. Dan saya juga tidak membeli makanan untuk mengisi perut saya. Tapi saya membeli makanan untuk keledai saya. Namun karena ia kasihan, lalu ia memberikannya kepadaku. Bukankah peraturan selanjutnya saya tidak boleh menerima pemberian makanan dari orang-orang? Tapi kalau yang memberi makanan adalah keledai, tentu itu tidak melanggar peraturan kan, Paduka? Kata Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam dan tak sanggup membantahnya. Berkat kecedikan Abu Nawas, ia pun akhirnya berhasil menjalani hukuman tanpa harus mati kelaparan. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi hadiah 1.000 dinar. Ia pun segera bergegas pergi ke pemilik warung untuk membayar hutangnya selama sebulan. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, ketahuilah bahwa segala masalah yang menimpa, seberat apapun masalah itu, pasti selalu ada jalan keluar yang terbaik. Hanya saja harus dibarengi dengan sabar, berdoa, dan berusaha. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Alkisah, Abu Nawas memiliki tetangga yang terkenal super usil. Apapun yang dilakukan Abu Nawas dan istrinya, tetangga itu selalu ikut campur. Seolah-olah hidupnya tak punya urusan sendiri. Pernah suatu ketika, Abu Nawas dan istrinya terlibat pertengkaran kecil gara-gara hal sepele. Tapi si tetangga malah ikut campur. Dengan santainya ia berkata, "Dasar Abu Nawas, jadi suami kok kerjanya cuma bikin ribut. Tidak pantas sama sekali." Di lain waktu, saat istri Abu Nawas pulang dari pasar membawa belanjaan, si tetangga lagi-lagi menyindir. "Lauk tiap hari kok cuma begitu-gitu aja. Bosan enggak? Kalau aku jadi kalian, mungkin aku sudah mati kebosanan." Istri Abu Nawas hanya tersenyum kecil, mencoba bersabar. Tapi si tetangga tak berhenti sampai di situ. Suatu malam saat Abu Nawas pulang agak larut, tetangganya kembali nyinyir. "Suami macam apa kamu ini Abu Nawas? Pulang malam terus. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali." Awalnya Abu Nawas dan istrinya memilih bersabar. Tapi lama-kelamaan nyinyiran itu membuat istrinya gerah. "Suamiku, kenapa kamu hanya diam? Berilah dia pelajaran. Aku sudah tidak kuat lagi mendengar omongannya setiap hari," keluh istrinya. Abu Nawas pun hanya tersenyum kecil. "Sabar istriku, kalau dia sudah keterlaluan, aku pasti akan bertindak." Kesabaran Abu Nawas benar-benar diuji ketika suatu pagi ia mendapati burung kesayangannya hilang dari kandang. Ia mencari kemana-mana, tapi burung itu tak ditemukan. Saat itu si tetangga muncul lagi dengan mulut pedasnya. "Dasar Abu Nawas, urus diri sendiri saja tidak becus, masih juga pelihara burung. Tentu saja burungnya kabur," katanya dengan nada mengejek. Kali ini Abu Nawas tetap bersabar. Ia tidak menggubris ucapan tetangganya. Sebaliknya, ia pergi ke belakang rumah dan mulai menggali sebuah lubang besar di tanah. Melihat hal itu, si tetangga semakin usil. "Hei Abu Nawas, burungmu hilang kok malah menggali lubang. Apalagi akal-akalanmu kali ini?" Abu Nawas menoleh dengan wajah tenang. "Aku menggali ini karena ternyata burungku sudah mati. Jadi aku akan menguburnya." Si tetangga pun mengangguk, tapi tidak bisa menahan diri untuk berkomentar lagi. "Hah? Tapi lubangnya kok besar sekali? Bukannya burungmu itu tubuhnya kecil? Kamu ini selalu lebay Abu Nawas." Abu Nawas pun berhenti menggali, meletakkan skopnya, lalu menghela nafas panjang. Ia menatap tetangganya dengan tatapan tajam yang penuh amarah.
Kamu tahu kenapa lubangnya besar? Karena burungku itu berada di dalam perut kucingmu. Jadi aku akan menguburnya sekaligus dengan kucingmu, kata Abu Nawas tegas. Si tetangga langsung melongo. Apa? Di perut kucingku? Bagaimana bisa? Abu Nawas pun mendekat sambil menunjuk lubang yang ia gali. Oh iya, kucingmu memakan burungku. Jadi sekarang giliran kucingmu masuk ke lubang ini. Si tetangga langsung panik. Dengan wajah pucat, ia berlari pulang untuk menyelamatkan kucing kesayangannya. Sambil memeluk erat kucingnya, ia bersumpah dalam hati untuk tidak lagi ikut campur urusan Abu Nawas. Sejak hari itu, tetangga usil itu pun tidak pernah lagi berani mendekati keluarga Abu Nawas. Ia takut kucingnya akan benar-benar dikubur hidup-hidup oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid. Semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya. Gak usah sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. "Emang orang gak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi.
meninggalkan pesta Tuan Hamid itu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang masih berembun, Abu Nawas berjalan menuju ke istana. Namun di tengah perjalanan, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, kamu hendak kemana?" tanya Baginda Raja. "Oh Paduka, saya hendak ke istana, hendak menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Oh kebetulan Abu Nawas, aku sedang ada urusan ke sekolahan untuk menengok anak-anakku. Bagaimana kalau kamu ikut?" ajak Baginda Raja. Abu Nawas pun setuju. Mereka lalu pergi bersama ke sekolah tempat anak-anak Baginda Raja menuntut ilmu. Sesampainya di sana, mereka menemui guru yang mengajar kedua anak Baginda Raja di ruangan tamu. Baginda Raja lalu bertanya, "Wahai Tuan Guru, bagaimana prestasi anak saya yang bernama Amin?" Sang guru pun terlihat sedikit ragu, tetapi akhirnya pun menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, Amin itu anaknya sangat bodoh dan sulit menangkap pelajaran Paduka." Baginda Raja tentu terkejut lalu bertanya lagi, "Bagaimana dengan anak saya yang bernama Makmun Tuan Guru?" "Nah kalau Makmun anaknya cerdas Paduka, ia cepat sekali memahami pelajaran. Dari sikapnya saja sudah terlihat kewibawaan dan martabatnya Paduka," jawab sang guru. Baginda Raja pun mengernyit, "Aku tidak percaya begitu saja dengan ucapanmu. Bisakah kamu membuktikannya Tuan Guru?" "Tentu Paduka yang mulia, saya akan panggil Amin dan Makmun sekarang Paduka," balas sang guru. Dan sebelum itu sang guru pun menyiapkan sesuatu. Ia meletakkan sebuah batu bata di kursi yang akan diduduki oleh Amin. Sementara di kursi Makmun ia meletakkan selembar kertas. Baginda Raja yang melihatnya pun bertanya heran, "Untuk apa itu Tuan Guru?" "Bukankah Paduka ingin bukti dari ucapan saya? Saya akan menunjukkannya Paduka," jawab sang guru. Dan tak lama kemudian Amin dan Makmun pun datang menemui ayah mereka. Setelah memberi hormat dan mencium tangan Baginda Raja, mereka diarahkan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Amin duduk di kursinya tanpa memperhatikan apapun, sedangkan Makmun tiba-tiba tampak gelisah. Ia melihat ke langit-langit lalu melirik ke kanan dan ke kiri. "Wahai Makmun, kenapa kamu terlihat cemas?" tanya sang guru. "Saya merasa lantainya menjadi lebih tinggi Guru, atau langit-langitnya yang semakin rendah ya Guru?" Sang guru pun tersenyum lalu menoleh ke arah Amin dan bertanya, "Wahai Amin, apakah kamu merasakan hal yang sama?" Amin pun menggeleng dan menjawab dengan santai, "Saya tidak merasakan apa-apa Guru." Sang guru pun tertawa dan menyuruh mereka kembali ke kelas. Dan setelah keduanya pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka sudah melihat buktinya kan? Saya tidak mengada-ngada Paduka." Baginda Raja pun masih terheran-heran dan bertanya, "Kenapa bisa begitu Tuan Guru? Kenapa Amin begitu bodoh sampai bata yang ia duduki saja tidak terasa berbeda, sementara Makmun sangat peka dan cerdas?" Sang guru pun terdiam, ia tak mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi dia memperhatikan kini ikut berkomentar. Ia tersenyum dan menjelaskan, "Jadi begini Paduka, meskipun Amin dan Makmun adalah putra Paduka, mereka itu kan berasal dari ibu yang berbeda. Ada dua alasan mengapa seorang anak bisa memiliki kecerdasan luar biasa Paduka. Nah yang pertama, jika suami dan istri berhubungan dengan rasa cinta yang tulus, maka anak mereka akan tumbuh cerdas Paduka. Nah, yang kedua, jika pasangan suami istri tidak berasal dari garis keturunan yang sama, anak mereka akan menjadi bijaksana dan berwibawa Paduka." Baginda Raja pun masih belum sepenuhnya paham. "Yang kamu maksud dengan garis keturunan yang sama itu bagaimana Abu Nawas?" "Maksudnya masih satu kerabat atau satu keturunan Paduka," jawab Abu Nawas. "Ya, ini berlaku dalam banyak hal, bahkan pada tumbuhan dan hewan.
Nah, jika sebuah pohon dicangkok dengan jenis lain, maka buahnya akan lebih baik. Begitu juga dengan hewan. Jika seekor kuda dikawinkan dengan keledai, maka akan lahir Bagal, hewan yang kuat, cerdik, dan pandai. Itulah sebabnya Amin kurang cerdas, Paduka. Karena Paduka dan Permaisuri Zubaidah berasal dari garis keturunan yang sama. Nah, sementara Ma'mun kan lebih cerdas, karena ibunya berasal dari garis keturunan yang berbeda dengan Paduka. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas. "Dasar orang gila kamu, Abu Nawas," ujarnya sambil tertawa. Namun sang guru yang juga mendengar penjelasan Abu Nawas justru mengangguk setuju dan mempercayai ucapan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasana dengan wajah penuh rasa penasaran. Para penasehatnya berdiri di sekelilingnya untuk menunggu perintah. Namun di hari itu, Baginda Raja tampaknya terjebak dalam sebuah pertanyaan yang mengganggu pikirannya. "Hei para penasehatku," kata Baginda Raja memulai dengan suaranya penuh kebingungan. "Aku selalu penasaran dengan satu hal. Sebenarnya siapa yang menemukan bahasa untuk pertama kali? Bagaimana bisa kita, manusia, bisa berkomunikasi dengan kata-kata? Apakah bahasa itu muncul begitu saja ataukah ada yang menemukannya?" Semua penasehat saling berpandangan. Mereka tercengang dan terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Salah satu penasehat yang lebih tua yang sudah berpengalaman akhirnya mengangkat tangan dan berkata, "Paduka yang mulia, mungkin bahasa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak penciptaan pertama kali, Paduka." Namun jawaban itu tidak memuaskan hati Baginda Raja. "Oh tentu, itu mungkin benar," kata Baginda Raja. "Tetapi aku ingin tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kata-kata dan bagaimana kata-kata itu bisa terbentuk." Para penasehat terdiam lagi, tidak ada yang berani memberikan jawaban yang lebih tepat. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mulai merasa jengkel. "Apakah tidak ada seorang pun yang tahu?" teriaknya, membuat suasana menjadi tegang. Pada saat itulah Abu Nawas muncul di pintu istana dengan gaya khasnya yang santai dan penuh percaya diri. Ia tersenyum lebar dan melangkah maju. "Wahai Paduka yang mulia, hamba datang untuk memberikan jawaban, Paduka," katanya dengan suara lantang. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang sedikit kesal karena tidak menemukan jawaban dari penasehat-penasehatnya, lalu melihat Abu Nawas dan berkata dengan nada yang pesimis, Abu Nawas, pasti jawabannya akan lebih aneh dari yang lainnya. Tapi silakan, berikanlah jawabanmu, Abu Nawas." Abu Nawas dengan tenang melangkah maju dan berkata, "Sebenarnya begini, Paduka. Yang menemukan bahasa pertama kali adalah manusia pertama yang merasa lapar, Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid terkejut mendengar jawaban itu dan mengernyutkan keningnya. "Lapar? Apa hubungannya lapar dengan bahasa?" Abu Nawas pun tersenyum dan mulai menjelaskan. "Bayangkan, Paduka, ketika manusia pertama kali diciptakan dan mulai hidup di dunia ini, mereka pasti merasa lapar. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari makanan atau bagaimana cara berbicara dengan sesama manusia. Namun karena rasa lapar yang begitu besar, Paduka, mereka pasti mencoba berkomunikasi dengan cara apapun untuk mencari makanan. Nah, pada mulanya mungkin mereka hanya bisa menggerakkan tangan atau menunjukkan arah tempat makanan berada. Namun lama-kelamaan, Paduka, gerakan-gerakan ini mulai berkembang menjadi tanda-tanda, suara-suara, dan akhirnya menjadi kata-kata.
Dengan kata lain, dari rasa lapar itulah bahasa pertama kali tercipta, Paduka. Ketika manusia pertama kali merasa butuh, mereka mulai mengembangkan cara untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, dan itu adalah awal dari bahasa. Baginda Raja Harun pun terdiam mencerna penjelasan Abu Nawas. Ia memandang Abu Nawas dengan kagum, meskipun sedikit bingung. Kamu memang selalu memiliki cara yang unik untuk menjelaskan segala sesuatu, Abu Nawas. Tapi apakah benar begitu bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar? Abu Nawas pun tertawa ringan. Tentu saja, Paduka. Lapar adalah dorongan yang kuat dalam diri setiap makhluk hidup. Tanpa rasa lapar, mereka mungkin tidak akan pernah merasa perlu untuk berkomunikasi. Jadi, jika kita pikirkan dengan baik, bahasa itu lahir dari kebutuhan. Dan kebutuhan pertama yang paling mendesak bagi manusia adalah mencari makan. Para penasehat yang ada di ruangan itu mulai mengangguk-ngangguk. Beberapa dari mereka terlihat tersenyum. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan penjelasan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak bisa mengabaikan logika yang ada di balik kata-katanya. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum lebar dan berkata, Abu Nawas, jawabanmu sungguh tak terduga, namun menarik. Seperti biasa, kamu selalu tahu bagaimana membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Aku tidak tahu apakah benar bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar. Tetapi cara berpikirmu selalu membuatku terkesan, Abu Nawas. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. Terima kasih, Paduka yang mulia. Hamba hanya berusaha memberikan yang terbaik, Paduka. Baiklah, Abu Nawas, lanjut Baginda Raja. Karena jawabanmu yang begitu cerdik dan menghibur, aku akan memberimu hadiah yang besar. Apa yang kamu inginkan? Abu Nawas pun berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan penuh canda. Hadiah yang paling besar adalah jangan membuat hamba menahan lapar lagi, Paduka. Semua orang yang mendengar itu pun tertawa terbahak-bahak, termasuk Baginda Raja Harun Ar-Rasyid yang akhirnya merasa lega. Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberimu hidangan terbaik istana. Tetapi ingat, jika aku masih punya pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya, aku akan menantimu dengan jawaban yang lebih cerdik. Dengan tawa yang riuh, Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan senyum yang lebar. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid merasa senang karena walaupun pertanyaannya belum terjawab dengan pasti, ia mendapatkan pelajaran bahwa terkadang hal-hal sederhana bisa memberikan pencerahan yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas tampak kebingungan. Pasalnya ia kembali kehilangan keledainya. Dasar emang keledai sialan, bikin repot aja. Kalau terus-terusan hilang begini, besok akan kujual, gerutu Abu Nawas. Kemudian ia pun berkeliling kampung untuk mencari keledainya yang kabur itu. Namun setelah ia berjalan ke sana kemari, keledainya masih belum juga ditemukan. Karena sudah merasa lelah, ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di depan rumah salah satu warga. Ternyata di rumah tersebut ada sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Sayup-sayup Abu Nawas mendengar rayuan si lelaki kepada kekasihnya. Wahai pujaan hatiku, engkau adalah segalanya bagiku. Selamanya aku ingin selalu bersamamu. Si wanita pun membalas, aku juga mencintaimu. Aku tak ingin kehilangan dirimu. Si lelaki tak mau kalah. Wahai pujaan hatiku, tidakkah engkau tahu, memandangmu itu seperti aku bisa melihat seisi dunia. Mendengar itu, Abu Nawas pun segera menghampiri mereka berdua. Nah, kebetulan aku sangat butuh bantuanmu, kata Abu Nawas kepada si lelaki. Melihat kedatangan Abu Nawas yang tiba-tiba, tentu saja membuat si lelaki terkejut dan terganggu. Tuan ini siapa? Dan mau apa datang kemari? Pergilah, jangan ganggu kami, balas si lelaki. Maaf ya, bukannya aku bermaksud mengganggu kalian berdua, tapi aku sungguh membutuhkan pertolonganmu, timpal Abu Nawas. Ya sudah, beritahu aku apa yang bisa aku bantu, tanya si lelaki. Begini, aku telah kehilangan keledaiku.
Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga kutemukan. Nah, sekarang aku minta tolong padamu, beritahu aku di mana keledaiku berada. Pinta Abu Nawas. Mana aku tahu? Kenapa kau tanyakan itu padaku? Balas si lelaki. Loh, tadi kamu bilang pada kekasihmu, katanya dengan memandangnya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Makanya aku yakin kamu pasti tahu di mana keledaiku. Karena hilangnya kan masih berada di dunia ini. Timpal Abu Nawas. Si pemuda menjadi emosi dengan perkataan Abu Nawas ini. Ngapain juga kamu mengurusi pembicaraanku? Urusi saja keledaimu yang hilang itu, bentak si lelaki. Jadi kamu gak tahu di mana keledaiku? Tanya Abu Nawas. Aku gak tahu dan gak mau tahu. Sekarang pergilah, jangan ganggu kami, jawab si pemuda. Masih muda tapi suka berbohong. Bagaimana nanti tuanya? Balas Abu Nawas. Nona, jangan percaya sama ucapannya itu. Dia itu pembohong, kata Abu Nawas kepada si wanita. Spontan si lelaki bertambah emosi. Apa maksudmu? Siapa yang pembohong? Ucap si lelaki tidak terima. Katanya kamu bisa melihat dunia dan seisinya. Keledaiku aja kamu tidak tahu. Bohong berarti kamu. Jelas Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Kisah selanjutnya. Ternyata kecerdikan Abu Nawas telah menular kepada semua kawan-kawannya. Sudah tak jarang lagi mereka semua menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Sehingga suasana tongkrongan Abu Nawas kini makin seru. Karena satu persatu dari mereka menceritakan pengalamannya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Atau setidaknya bisa terhindar dari masalah hanya dengan bermodal kata-kata. Bahkan tak jarang Abu Nawas memuji mereka yang dirasa level kecerdikannya hampir menyamai Abu Nawas. Salah satu kecerdikan kawan Abu Nawas adalah dalam kisah kali ini, yang bisa membalikan situasi 180 derajat hingga memenangkan dirinya. Berikut kisah lengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri yang melihat hal itu pun lalu menghampirinya. Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali, tanya sang permaisuri. Benar istriku, hari ini aku dapat kabar yang sangat baik, jawab Baginda Raja. Memangnya kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu? Tanya sang permaisuri penasaran. Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Nah, di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku. Suara itu mengatakan kalau belum saatnya aku memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikku, asalkan aku berbuat adil untuk rakyatku dan juga mengasihi rakyat miskin. Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang permaisuri, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku, kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia, aku akan minta maaf kepadanya, pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila? Semenjak kematian ayahnya dan ketika Paduka menyuruh dia untuk menjadi hakim, dia berperilaku seperti orang tak waras, tutur salah satu pengawal. Sudah, bilang saja padanya kalau aku sudah tidak menginginkannya untuk menjadi hakim, balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas, dan sesampainya di sana, mereka langsung dibentak oleh Abu Nawas. Mau apa lagi kalian kesini? Pergi! Ardik Abu Nawas berpura-pura gila. Kami diutus Paduka Raja
untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim, jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, kalau itu memang benar, lalu apa tujuan Baginda Raja memanggilku? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari?" tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. "Iya Abu Nawas, aku minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf. Karena selama ini kan aku sering mengerjaimu. Aku juga tak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. "Bagaimana kalau kita makan-makan Abu Nawas? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat," ajak Baginda Raja. Dan tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil seorang nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan itu dengan membawa ikan-ikan permintaan dari Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, uang yang kau berikan itu terlalu besar. Itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan," protes sang permaisuri. "Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya menjadi 5.000 dinar," balas Baginda Raja. "Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kamu melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta kerajaan akan habis," ujar sang permaisuri. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Panggil nelayan tadi dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina. Jika ia menjawab betina, katakan kamu tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka katakan juga bahwa kamu tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai dengan harga yang wajar," saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, "Harun, jangan mau diperdaya oleh seorang wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja." Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, "Nelayan, ikan yang kau berikan tadi jantan atau betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka Yang Mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri Paduka," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberinya tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dinar jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini, sampai tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham pun." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Harun, jangan hentikan nelayan itu. Percuma saja. Biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Hei nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang. Padahal kan kau sudah punya uang yang cukup banyak dariku," kata Baginda Raja kepada si nelayan.
Maaf, Paduka Yang Mulia. Saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham. Karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka Yang Mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka Yang Mulia. Tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan tersebut meninggalkan istana, Abu Nawas kembali berkata, "Harun, bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu sangat cerdik, Harun." Baginda Raja kemudian menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu, Abu Nawas. Padahal kau telah menasehatiku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini Abu Jahil sering menyendiri di rumah. Ia bahkan jarang keluar untuk sekedar membeli roti di pasar sekalipun. Kenapa? Karena malu berat. Semua ini gara-gara Abu Nawas yang selalu berhasil membalikan rencana jahatnya. Abu Jahil pernah berniat mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang, tapi malah dirinya yang kena sial dan jadi bahan tertawaan. "Dasar Abu Nawas sialan," gerutu Abu Jahil sambil mondar-mandir di rumahnya. Suatu sore ketika Abu Jahil sedang duduk termenung di dekat jendela, ia melihat seorang kakek tua yang lelah dan lusuh duduk di teras rumahnya. Karena merasa kasihan, Abu Jahil pun akhirnya mendekati kakek itu. "Permisi kek, kakek ini siapa namanya dan dari mana asalnya?" tanya Abu Jahil. Kakek tua itu pun tersenyum tipis. "Aku dari kampung sebelah. Maaf kalau mengganggu, aku cuma numpang istirahat sebentar." "Oh, tidak apa-apa, kek. Kalau lapar, masuk aja ke dalam, kek. Aku punya sedikit makanan untuk kakek." Kakek itu pun tersenyum, tampak terharu. "Terima kasih, kamu memang orang baik." Abu Jahil mengajaknya masuk ke ruang tamu. Tapi ketika ia hendak mengambil roti di dapur, tiba-tiba di meja ruang tamu sudah tersedia berbagai macam makanan enak. Abu Jahil pun melongo. "Astaga, kakek ini pasti sakti," pikirnya. "Ayo makan bersama," ajak kakek tua dengan ramah. Setelah makan, otak licik Abu Jahil mulai bekerja. Ia berpikir, "Kalau kakek ini sakti, aku harus meminta sesuatu darinya." "Kek," kata Abu Jahil penuh semangat, "bolehkah aku meminta satu permintaan?" Kakek tua itu pun mengangguk. "Boleh, tapi ingat, hanya satu permintaan." Abu Jahil pun merenung sejenak lalu berkata, "Aku ingin punya istri yang cantik, kaya raya dan usianya sekitar 30-an, kek." Kakek tua mendengarnya sambil menatap tajam. Permintaanmu ini sulit. Rambutmu sudah hampir putih semua. Mana ada wanita muda mau denganmu?" Abu Jahil pun tersentak. Tapi karena ia tidak mau menyerah, ia mengajukan permintaan yang lain. "Baiklah, kek, kalau begitu buat aku lebih pintar daripada Abu Nawas. Aku ingin disukai oleh Baginda Raja, kek. Sering diundang ke istana dan dihormati semua orang." Mendengar permintaan itu, kakek tua menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Astaga, permintaanmu yang kedua ini lebih mustahil dari yang pertama. Sudahlah, aku kabulkan permintaan pertamamu saja." "Loh, katanya tadi tidak bisa," tanya Abu Jahil bingung. "Bukan begitu," jelas kakek tua. "Permintaanmu yang kedua itu terlalu sulit, jadi aku lebih memilih yang pertama." Abu Jahil pun kecewa berat, tapi karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya berkata, "Baiklah, kek, kalau begitu aku terima saja istri cantik dan kaya itu, tapi yang usianya 30-an ya." Kakek tua itu pun tersenyum tipis. "Oh tentu, kamu akan mendapatkannya nanti di surga. Di sana kamu akan hidup kaya raya dengan seorang bidadari yang sangat cantik."
Abu Jahil pun langsung melotot. "Apa? Surga? Dasar kakek tua penipu. Pergi dari rumahku sekarang." Kakek tua itu pun segera bangkit dan berjalan keluar. Tapi karena penasaran, Abu Jahil diam-diam mengikutinya dari belakang. Betapa terkejutnya Abu Jahil ketika melihat kakek itu membuka penyamarannya. Ternyata dia adalah Abu Nawas. Adapun makanan yang tiba-tiba muncul di meja itu hanyalah akal-akalan Abu Nawas. Ia sudah menyembunyikan makanan itu di balik jubahnya, lalu meletakkannya saat Abu Jahil sedang ke dapur. Ketika Abu Nawas menceritakan kejadian itu kepada teman-temannya, mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Abu Jahil semakin geram. "Dasar Abu Nawas, kali ini aku benar-benar tak akan memaafkanmu," teriaknya sambil mengumpat habis-habisan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang pria asing datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, ia pun mengaku sebagai ahli perbintangan. "Paduka yang mulia, hamba dapat membaca pergerakan bintang-bintang dan meramalkan masa depan dengan akurat, Paduka," katanya dengan nada yang meyakinkan. Baginda Raja yang penasaran segera mengundangnya untuk berbicara lebih lanjut. Para menteri pun mendengarkan dengan seksama. "Menurut pengamatan hamba," lanjut pria itu, "bulan depan akan terjadi peristiwa besar di istana ini, Paduka. Akan ada seseorang yang mendadak jatuh sakit. Tapi jika ia memakan kurma dari kebun istana, maka kesehatannya akan pulih, Paduka." Baginda Raja dan para menteri pun saling berpandangan. Ramalan ini terdengar menarik. "Nah, selain itu," lanjutnya, "hamba juga melihat bahwa negeri kita akan mengalami musim panen yang luar biasa tahun ini, Paduka. Rakyat akan hidup makmur." Baginda Raja pun tersenyum senang. "Ramalanmu terdengar bagus. Silakan duduk di sebelah Abu Nawas dan para menteriku," kata Baginda Raja. Pria itu pun duduk dengan bangga. Namun di sisi lain, Abu Nawas hanya tersenyum sinis. "Wah, dasar pembual. Aku sama sekali tidak percaya omongannya," pikir Abu Nawas. Dan setelah mendengar celotehan pria itu yang semakin panjang, Abu Nawas pun akhirnya angkat bicara. "Wahai Tuan, kalau engkau memang ahli dalam membaca bintang-bintang di langit, bolehkah aku bertanya sesuatu?" kata Abu Nawas. "Oh, tentu saja. Aku bisa menjawab segala hal yang berkaitan dengan ilmu perbintangan," jawab pria itu dengan angkuh. "Baiklah Tuan," kata Abu Nawas sambil menunjuk orang yang duduk di sebelah pria asing itu. "Bisakah Anda menyebutkan siapa orang yang duduk di sebelahmu sekarang?" Pria itu pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Lucu sekali kamu ini. Orang yang duduk di sebelahmu saja kamu tidak tahu, tapi kamu berani berbicara tentang bintang-bintang yang jauh di langit sana." Para menteri yang mendengar perkataan itu pun langsung tertawa. Baginda Raja pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Pria asing itu pun mulai gelisah. Ia tahu bahwa jika ia terus berada di sini, Abu Nawas akan terus mempermalukannya. Namun sebelum ia sempat pergi, Abu Nawas pun melanjutkan ujiannya. Abu Nawas berpura-pura serius dan berkata, "Paduka, izinkan aku menguji ramalan orang ini sekali lagi." Baginda Raja yang penasaran pun mengangguk. "Oh, silakan Abu Nawas." Abu Nawas pun mengambil segenggam kurma dari piring di depannya dan menggenggamnya erat. Ia lalu berkata, "Oh, ahli perbintangan yang hebat, aku sedang menggenggam beberapa butir kurma di tanganku. Dan dapatkah kamu membaca bintang-bintang dan memberitahuku berapa jumlah kurma yang ada di tanganku?" Pria itu pun tampak panik, tapi ia tetap ingin mempertahankan citranya sebagai peramal yang ulung. Ia menutup matanya seolah-olah sedang berkonsentrasi, lalu berkata, "Hamba melihat jumlahnya ada 7 butir." Abu Nawas pun tertawa dan membuka tangannya. "Salah, hanya ada 5 butir kurma." Para menteri pun kembali tertawa terbahak-bahak.
Baginda Raja pun tersenyum lebar. Sementara pria asing itu pun mulai berkeringat dingin. Abu Nawas lalu melanjutkan, "Kamu ini bahkan tidak bisa meramal jumlah kurma di tanganku. Tapi kamu berani meramalkan masa depan di negeri ini? Bagaimana mungkin itu?" Pria asing itu pun semakin malu. Ia tahu dirinya sudah kalah telak. Akhirnya tanpa mengatakan apa-apa lagi, pria itu pun buru-buru bangkit dari kursinya. Ia membungkuk dengan cepat di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Hamba baru ingat Paduka, ada urusan penting di negeri asal hamba. Mohon diri Paduka." Sebelum Baginda Raja sempat menjawab, pria itu pun langsung berlari keluar istana secepat mungkin. Para menteri dan prajurit istana pun kembali tertawa, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas dan berkata, "Kamu memang tak ada tandingannya, Abu Nawas. Aku hampir saja percaya pada peramal gaduhan itu." Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, "Paduka yang mulia, ramalan yang terbaik adalah menggunakan akal sehat, bukan sekedar membaca bintang-bintang di langit, Paduka." Baginda Raja mengangguk setuju, dan sejak hari itu istana lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang mengaku sebagai peramal. Sementara itu, pria asing yang mengaku ahli perbintangan tak pernah terlihat lagi di negeri Baghdad. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di desa yang damai, seorang pedagang keliling datang menjual jimat keberuntungan. Katanya jimat ini bisa membuat siapapun yang memakainya menjadi kaya raya dan terhindar dari kesialan. Warga desa yang penasaran dengan janji manis itu segera berbondong-bondong membeli jimat meskipun harganya terbilang mahal. Namun Abu Nawas yang terkenal cerdik merasa ragu. Kalau benar jimat itu bisa membuat orang kaya, kenapa si penjual jimat masih susah-susah berjualan di sini? Pikirnya. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres dan memutuskan untuk membongkar kebohongan pedagang itu. Dengan santai, Abu Nawas menghampiri pedagang yang sedang dikerumuni warga. "Tuan, aku dengar jimatmu itu bisa membuat pemakainya sangat beruntung. Kalau begitu, kenapa kamu sendiri tidak memakainya untuk menjadi kaya raya?" tanya Abu Nawas membuat kerumunan terdiam. Pedagang itu pun tergagap. Jadi gini. Aku hanya ingin berbagi keberuntungan dengan orang lain saja," jawabnya mencoba terlihat meyakinkan. Abu Nawas pun tersenyum. "Baiklah, kalau begitu aku ingin mencoba jimat ini tanpa membayar dulu. Kalau aku merasa beruntung, aku akan membelinya dengan harga 3 kali lipat, Tuan." Pedagang itu yang tak ingin kehilangan pelanggan pun setuju. Ia menyerahkan sebuah jimat kepada Abu Nawas. "Tapi ingat ya, kamu harus membayar jika merasa beruntung," katanya dengan nada sedikit mengancam. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas mengenakan jimat itu dan berkata kepada para warga, "Saudara-saudara, mari kita lihat keampuhan jimat ini. Aku akan membuktikan keberuntungannya sekarang juga." Abu Nawas memulai aksinya. Ia mendekati seorang pedagang buah yang dikenal baik hati dan sudah sering bekerja sama dengannya. "Hei kawan, aku sekarang memakai jimat keberuntungan ini. Jadi aku rasa aku berhak mendapatkan apel secara cuma-cuma. Bukankah itu tanda keberuntungan?" katanya sambil berkedip penuh arti. Pedagang buah itu yang sudah memahami rencana Abu Nawas pura-pura terpesona. "Wah, tentu saja Abu Nawas. Kalau begitu ambillah beberapa apel ini. Keberuntunganmu benar-benar hebat Abu Nawas," katanya sambil memberikan beberapa apel. Warga pun mulai terpana. "Loh, lihat, jimat itu benar-benar bekerja," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan aksinya. Ia mendekati pedagang gandum, pedagang rempah, dan bahkan pedagang kain, meminta barang-barang mereka dengan alasan keberuntungan.
Semua pedagang yang diam-diam sudah diberitahu oleh Abu Nawas sebelumnya berpura-pura setuju. Mereka memberikan barang-barang itu sambil memuji keajaiban jimat. Kerumunan pun semakin riuh. Warga mulai percaya bahwa jimat itu benar-benar ajaib. Namun di sisi lain, pedagang jimat mulai gelisah. Ia sadar bahwa semakin banyak barang yang didapatkan oleh Abu Nawas secara gratis, semakin banyak pula warga yang akan menuntut hal yang sama. Setelah puas dengan aksinya, Abu Nawas pun berdiri di tengah pasar dan berkata dengan lantang, "Saudara-saudaraku, aku rasa jimat ini benar-benar membuatku beruntung. Aku mendapatkan apel, gandum, rempah, dan kain tanpa membayar." Warga pun bersorak, tapi Abu Nawas mengangkat tangannya meminta mereka untuk diam. "Tapi tunggu dulu, kenapa keberuntunganku ini hanya datang dari kemurahan hati para pedagang? Apakah keberuntungan ini benar-benar berasal dari jimat atau dari akal sehat dan kerjasama?" Warga pun mulai berpikir. Abu Nawas kembali melanjutkan, "Kalau keberuntungan itu berasal dari benda kecil ini, kenapa si pedagang jimat masih harus berjualan? Bukankah ia seharusnya sudah kaya raya tanpa perlu repot-repot berjualan?" Semua mata beralih ke pedagang jimat yang wajahnya langsung memerah. Ia mencoba beralasan, tapi warga sudah menyadari kebohongannya. Mereka tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa mereka hampir kena tipu. Abu Nawas mengembalikan jimat itu kepada si pedagang dan berkata, "Terima kasih atas pinjamannya Tuan, tapi aku tak butuh jimat untuk keberuntungan. Keberuntungan sejati datang dari akal sehat, kerja keras, dan kebaikan hati." Pedagang jimat itu pun segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa, malu dengan kebohongannya yang terbongkar. Warga desa yang awalnya percaya pada jimat, kini belajar untuk tidak mudah tergoda oleh janji-janji manis yang palsu. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengajarkan pelajaran penting dengan cara yang cerdik dan kocak. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas berjalan di tengah pasar. Sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran, lalu mereka bertanya, saudaraku, Abu Nawas, apa yang kau lihat ke dalam topimu itu? Kok sampai membuatmu tersenyum bahagia seperti itu?" "Oh ini, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari," kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. "Ah, masa? Coba aku lihat," kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. "Ya silakan, tapi aku nggak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," kata Abu Nawas. "Loh, memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang serempak, karena sama-sama semakin penasaran. "Ya karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di dalam topi ini," kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat lalu berkata, "Sini, coba aku lihat." "Silahkan," kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok orang di sekelilingnya. "Wah, benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah," kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak untuk orang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap Baginda Raja untuk diadili.
Memangnya benar di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka Yang Mulia, tapi ya hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Kalau yang tidak bisa melihatnya, ya berarti dia belum beriman dan masih kafir itu. Kalau Paduka mau menyaksikannya sendiri, silahkan, kata Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu coba, aku mau menyaksikannya sendiri, kata Baginda Raja. Dan sudah tentu, Raja tak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi Raja lalu berpikir, kalau sampai ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka raja itu pun berteriak girang. Wah, kamu benar Abu Nawas. Aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu. Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam seribu bahasa. Dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja, karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Dan akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam. Beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang-langgang sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi. Gengsi dianggap belum beriman, atau dengan alibi atau alasan lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Dan akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri.
Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu, lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. "Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas?" tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu." "Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas?" tanya si menteri. "Oh tentu Tuan," jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu. Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu. Matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi.
jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian baginda raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata baginda raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya baginda raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata baginda raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu malah tersenyum Abu Nawas?" tanya baginda raja heran. "Ya sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu bersembunyi di bawah meja. "Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Loh, itu menteriku Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid bertambah bingung. "Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya," jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon beringin besar di tengah pasar. Seperti biasa, ia menjadi pusat perhatian. Banyak orang berkumpul mendengar petuah atau jawaban cerdasnya terhadap berbagai pertanyaan yang aneh. Namun hari itu suasana sedikit berbeda. Abu Jahil, pedagang ikan yang terkenal suka berdebat, mendekatinya dengan wajah penuh rasa penasaran. "Abu Nawas," katanya sambil meletakkan keranjang ikannya di tanah, "aku ingin tahu sesuatu yang sangat mengganggu pikiranku Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang sibuk menggulung roti pipihnya mengangkat alis. "Abu Jahil, kalau pertanyaanmu terlalu sulit, aku akan minta bayaranku dulu, 1 ikan besar. Setuju?" Orang-orang pun tertawa kecil, namun Abu Jahil tetap serius. "Setuju, tapi aku ingin jawaban yang masuk akal Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Jahil menghela nafas panjang sebelum bertanya. "Kenapa lautan di bumi lebih luas daripada daratan? Bukankah itu tidak adil? Kita manusia tinggal di daratan, tapi tempat kita lebih kecil dibandingkan lautan." Pertanyaan itu membuat orang-orang di sekitar menjadi hening. Mereka mulai berbisik-bisik mencoba mencari jawabannya masing-masing. Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke langit sejenak, seolah-olah meminta inspirasi. "Begini Abu Jahil, lautan lebih luas karena manusia itu butuh belajar sesuatu yang penting," katanya dengan nada yang bijaksana. "Memang pelajaran apa itu?"
Tanya Abu Jahil penasaran. Kesabaran, jawab Abu Nawas singkat. Semua orang saling menatap bingung. Kesabaran? Maksudmu gimana Abu Nawas? Sergah Abu Jahil. Abu Nawas pun bangkit berdiri dan menunjuk ke arah keranjang ikan milik Abu Jahil. Coba bayangkan, jika daratan lebih luas daripada lautan, ikan-ikan yang kamu jual ini akan tinggal di mana? Kamu akan kehilangan pekerjaan dan aku akan kehilangan ikan untuk makan malamku. Bukankah itu berarti Allah menciptakan lautan luas agar kita bisa menikmati hasilnya, belajar bersabar untuk menangkap ikan, dan bersyukur untuk rezeki yang datang dari air? Abu Jahil pun mengangguk kecil, tapi tetap merasa ada yang kurang. Tapi kenapa tidak dibuat seimbang saja Abu Nawas? Separuh lautan, separuh daratan. Bukankah itu lebih adil? Abu Nawas pun tersenyum cerdik. Ia tahu pertanyaan ini akan datang. Abu Jahil, kalau laut dan daratan seimbang, manusia akan menjadi terlalu malas untuk berpikir. Lihatlah, manusia harus menjelajah lautan yang luas untuk menemukan daratan baru. Itu membuat kita menjadi kreatif, menemukan cara membuat kapal, pelabuhan, bahkan mempelajari bintang-bintang untuk navigasi. Kalau semuanya daratan, kita hanya akan duduk-duduk saja dan bertengkar tentang siapa yang punya tanah lebih luas. Orang-orang tertawa mendengar jawaban itu, tapi Abu Jahil tetap tidak puas. Tunggu Abu Nawas, aku punya pertanyaan terakhir. Kalau begitu, kenapa Allah tidak membuat kita hidup di laut saja? Dengan begitu kan tidak perlu ada daratan sama sekali. Abu Nawas pun tertawa keras mendengar pertanyaan itu. Pertanyaanmu luar biasa Abu Jahil. Tapi kamu tahu kan, manusia seperti kita ini tidak cocok hidup di laut. Kita tidak punya sirip, tidak punya insang, dan tidak bisa tidur sambil mengambang. Allah tahu itu Abu Jahil. Jadi dia menciptakan daratan untuk kita. Tapi Allah juga memberi kita lautan supaya kita ingat bahwa dunia ini tidak hanya tentang tempat kita tinggal, tapi juga tentang apa yang ada di luar sana. Bukankah itu indah? Abu Jahil pun terdiam merenungkan jawaban itu. Orang-orang mulai bertepuk tangan dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Namun Abu Jahil masih mencoba perlawanan terakhirnya. Jadi kesimpulannya, laut lebih luas agar manusia belajar bersyukur, bersabar, dan menjelajah, begitu? Abu Nawas pun menepuk pundaknya. Tepat sekali Abu Jahil. Dan juga agar manusia seperti kamu punya ikan untuk dijual, dan aku punya alasan untuk makan malam yang enak. Tawa orang pun pecah, membuat Abu Jahil tersenyum malu. Ia akhirnya menyerahkan seekor ikan besar kepada Abu Nawas sebagai bayarannya. Dan sejak hari itu tidak ada lagi yang mempertanyakan kenapa lautan lebih luas, setidaknya tidak di depan Abu Nawas.